Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oke, tanpa menggunakan kalkulator, tentukanlah nilai trigonometri dari. Nah, ini. Jadi, rumus-rumus yang telah kita temukan gunanya itu untuk apa? Gunanya untuk menentukan nilai-nilai trigonometri dari sudut yang tidak istimewa, gitu. Caranya gimana? Nah, caranya tetap kita memanfaatkan nilai-nilai trigonometri sudut istimewanya. Seperti contohnya yang pertama, sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat ini bisa kita peroleh dari sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Nah, ini kita uraikan sin jumlah sudut. Maka sin 30 derajat kali cos 45 derajat tambah cos 30 derajat kali sin 45 derajat. Maka kita uraikan sin 30 derajat nilainya setengah, kemudian cos 45 derajat nilainya setengah akar 2, cos 30 derajat nilainya setengah akar 3, dan sin 45 derajat setengah akar 2. Ini tinggal dihitung ya. Maka sin 75 derajat itu nilainya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Nah, berarti udah kebayang ya untuk mencari sin 15 derajat. Oke, di sini Bunda menggunakan sudutnya 60 derajat dan 45 derajat. Diuraikan ya. Maka sin 15 derajat itu nilainya adalah 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, pasti Mbak Ada nanya ya, Bunda boleh nggak kalau misalkan 15 derajatnya itu sudutnya 45 derajat dikurangi 30 derajat. Coba kalian cari ya, apakah nilainya sama dengan hasil yang ini atau berbeda. Nah, coba kalian cari. Kalau misalkan sama nilainya berarti boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau berbeda gimana? Coba kalian cari ya. Nah, untuk cosnya juga sama. Di sini Bunda pakainya 30 derajat tambah 45 derajat. Nah, ini tinggal diuraikan ya dari rumusnya. Kemudian untuk cos 15 derajatnya, nah di sini Bunda menggunakannya 45 derajat dan 30 derajat untuk sudutnya. Jadi penggunaannya adalah untuk menentukan nilai-nilai trigonometri yang bukan sudut istimewa. Bun kan boleh pakai kalkulator. Nah, ini makanya di sini ya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, sekarang contoh yang ini. Sederhanakanlah bentuk berikut. Kalau yang tadi dari bentuk jumlah sudutnya kita uraikan rumusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ini. Nah, bentuk yang ini. Sin 75 derajat kali cos 15 derajat dikurangi cos 75 derajat kali sin 15 derajat. Nah, kira-kira ini fungsinya sinus atau kosinus? Kalau di sini sin cos, kosin. Nah, ya betul, sin ya. Kalau bentuk penguraiannya negatif, nah bagaimana di sudutnya? Apakah jumlah atau selisih sudut? Nah, betul ya. Sin 75 derajat kali cos 15 derajat dikurangi cos 75 derajat kali sin 15 derajat. Itu nilainya adalah sama dengan sin 75 derajat dikurangi 15 derajat. Kalau misalkan di sininya minus, nah di sininya juga selisihnya berarti minus juga. Nah, 75 derajat dikurangi 15 derajat berapa? 60 derajat. Maka sin 60 derajat adalah nilainya setengah akar 3. Nah, jadi kalian pada bagian ini kalian tidak perlu mencari sin 75-nya itu berapa nilainya, cos 15-nya itu berapa nilainya, gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini, maka lihat fungsi trigonometrinya sin atau cos. Nah, kemudian yang nomor 2 di sini.
sin 80 derajat kali cos 25 derajat ditambah cos 80 derajat kali sin 25 derajat. Nah, ini juga masih sama ya, sin cos, cos sin. Berarti fungsi trigonometrinya itu yang sinus ya. Nah, kalau di sini plus, maka nanti sudutnya adalah jumlah. Oke. Nah, di sini sin 105 derajat ini bisa kita uraikan menjadi fungsi trigonometri jumlah sudutnya. Jumlah sudutnya apa? Bisa 60 tambah 45 derajat kan ya? Tapi kalau menjawabnya sampai 105 derajat, ini juga sudah betul. Nah, kalau yang cos, ini kita lihat ya di sini. Kalau di sini cos, cos, sin, sin. Nah, berarti hubungannya itu dengan fungsi trigonometri cos. Nah, kalau cos ini kebalikannya ya. Kalau di sini plus, maka di sininya minus. 80 derajat dikurangi 20 derajat itu 60 derajat. Jadi cos 60 derajat nilainya 1/2. Nah, kalau yang ini cos 80 derajat tambah 20 derajat sama dengan cos 100 derajat. Jadi kalau misalkan sudutnya ini bukan sudut istimewa atau sudut berelasi, nah ini kalian cukup sampai cos 100 derajat. Itu juga sudah betul ya. Tapi kalau misalkan sudutnya itu sudut istimewa, bisa dicari nilainya. Itu silahkan kalian uraikan lagi. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Bunda ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.